Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Pengennya mas, saya kelas sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menurut Gubernur Banten Andra Soni, status Kepala SMAN 1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Investigasi ini baru akan dilakukan esok hari. Besok kita pulihkan lagi posisi ibu kepala sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya, dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Jawa Timur mulai menjalankan proses penyidikan dengan memeriksa dan mendalami keterangan saksi robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan puluhan santri meninggal dunia. Setelah memeriksa 17 saksi, penyidik gabungan Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan keterangan untuk pendalaman atas insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan ini adalah saksi yang berkaitan dengan pembangunan gedung pondok pesantren. Penyidik juga akan memeriksa korban selamat untuk mengetahui secara pasti penyebab robohnya bangunan. Selanjutnya, polisi akan melakukan analisa untuk kelanjutan proses hukum. Secara pastinya tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan ini apakah sudah ada saksi dengan latar belakang keterkaitan dengan pondok atau dengan orang lain dari luar pondok, barangkali yang ikut dalam proses pembangunan atau pihak-pihak lain. Artinya dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan adalah pemeriksaan saksi dan pihak-pihak yang terkait. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur roboh pada 29 September 2025. Akibatnya 67 santri meninggal dunia dan 5 santri harus diamputasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Demi alasan keselamatan, kini komplek Putra Pondok Pesantren Al-Khosini ditutup bagi santri dan pengurus pondok pesantren. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait hal tersebut, Polda Jawa Timur juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat yang lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Lihat, baru kita asesmen kan, sementara ini kan situasinya kepala kumpul
pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. Setelah sepekan diidentifikasi, jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khosini Muhfi Alfian akhirnya dimakamkan. Keluarga korban ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Muhfi Alfian, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Khosini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Khosini selama 5 tahun. Musibah di Pondok Pesantren Al-Khosini dikumpulkan oleh Allah di surganya, dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selain kapal tanker di Batam, ledakan dahsyat juga terjadi pada sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang terluka, mengalami luka bakar hingga 70% akibat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 12 kg. Ya, begitulah pemirsa detik-detik ledakan sebuah rumah yang terekam kamera pengawas yang terpasang di rumah tetangga. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Nampak sejumlah puing terlempar pagar dan tembok rumah juga hancur akibat ledakan. Sementara itu polisi mengungkap ledakan terjadi akibat tabung gas 12 kg. Polisi juga menyebut ada 2 korban yang mengalami luka bakar hingga 70%. Kini kedua korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.